Nah, orang Yahudi sendiri itu tidak menginginkan pendudukan Israel terhadap Palestina sebenarnya. Orang Yahudi yang memang taat terhadap agamanya. Kita harus bedakan pada akhirnya mana Zionisme, mana Yahudi. Itu dua hal yang berbeda. Dan makin kacau, akhirnya Inggris memberikan mandat untuk mengurus Palestina tersebut, tanah itu diberikan kepada PBB. Nah, diberikan kepada PBB, lalu PBB pada akhirnya membagi tanah Palestina itu menjadi 3. Yang tadi saya katakan itu. Jadi sebagian diberikan kepada bangsa Palestina atau Filistin, dulu namanya itu bangsa Filistin, bangsa Palestina. Lalu sebagian diberikan kepada Israel, lalu sebagian khususnya Yerusalem itu diduduki atau masih dipegang oleh otoritas Komisi Perdamaian PBB hingga hari ini itu. Kan voting tuh. Kalau nggak salah 33 negara menyetujui Israel sebagai negara merdeka dan 13 menolak. Dan akhirnya hingga hari ini Israel sebagai negara merdeka meskipun dari sebagian negara-negara yang ada di dalam PBB itu tidak mengakui. Tapi memang hasil voting kebanyakan mengakui bahwasanya Israel itu merdeka pada tahun 1948 dan itu yang kemudian mendorong Soekarno keluar dari PBB dan tidak mengakui Israel sebagai negara merdeka. Jangan salah, tentara Israel itu banyak juga yang muslim. Secara kewarganegaraan dia warga negara Israel sejak dulu. Dia muslim. Dia kerja gitu. Jadi kalau sekarang sahabat-sahabat hanya melihat dari secara mengeneralisir Israel itu Yahudi atau Zionis, itu lebih rumit sebenarnya gitu. Jadi jangan salah, di Israel pun pasukan-pasukan Israel yang beragama muslim ya tetap saja menjalankan ibadahnya gitu. Jadi mereka bergerak menjadi tentara atas nama bangsanya, bahwasanya negara dia gitu. Apa kita tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi gagasan dari Gus Dur dulu untuk membuka kedutaan besar Israel sebenarnya itu hal yang relevan sebenarnya untuk membantu perjuangan Palestina. Bagaimana kita mau berunding dengan Israel untuk kemerdekaan Palestina kalau kita tidak mempunyai hubungan diplomatik? Kan itu. Jadi itu yang harus dipahami. Jangan sampai kita nafsu kuda stamina ayam tanpa menggunakan otak kan gitu. Jalan satu-satunya adalah bisa berupa pemboikotan secara ekonomi produk-produk dari Israel kan gitu. Ya kalau sahabat Tropik ini membeli Pepsi, Coca-Cola, celana merek Levi's itu sama saja mendanai perang di sana. Ya, menggunakan teknologi sama. Makanya Bung Karno kan dulu bilang, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diberikan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukron lillah amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap berada di jalur yang diinginkan oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sekalian, sebelumnya saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bela sungkawa kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang meninggal wafat ya. Katanya ada penyerangan dari Israel ya. Mudah-mudahan yang wafat ditempatkan di sisi Allah yang paling terbaik. Kita doakan Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum pada semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kejadian di Palestina itu duka bagi kita semua. Mau atas dasar dan dalil apapun, kalau kita tidak bisa melihat kejadian di Palestina atas nama agama, lihatlah atas nama kemanusiaan. Karena mau bagaimanapun membunuh manusia atas dasar apapun, saya kira itu sangat tidak dibenarkan dan akan dikecam. Apalagi hari ini kita mengenal HAM, hak asasi manusia. Tentu ini perlu kita suarakan sama-sama dan saya mungkin di sini menghadirkan sahabat saya, Bung Nio, karena beliau tidak pakai peci, saya pun akan buka peci. Nah, sebelumnya mungkin ada sahabat-sahabat kita di channel Manusia Plural yang belum paham betul sejarahnya. Ini kan kita sudah tahu konflik antara Palestina dengan Israel itu bukan hanya hari ini. Betul-betul. Dulu juga sempat ada riak-riak, pada meriak-riak kembali, pada meriak-riak kembali. Ini kan perlu kita lihat sejarahnya nih Bung nih. Ada apa sebetulnya Israel dengan Palestina? Kenapa sampai seperti itu gitu loh? Mari kita simak, saya juga akan menjadi pendengar yang baik nih. Hari ini akan menjadi pendengar yang baik, insya Allah. Bung, pertama kali sejarahnya bagaimana tuh? Perkenalkan dulu, udah kenal ya? Udah kenal alhamdulillah. Dan memang nggak perlu dikenal saya. Nggak perlu dikenal. Nggak perlu dikenal gitu. Saya seruput kopi dulu ya. Iya, seruput kopi dulu. Dipersembahkan oleh ini mahasiswa yang kampung, insya Allah yang pikirannya internasional. Jadi jangan sampai meremehkan mahasiswa yang di kampung dong. Ya, terima kasih atas kedatangannya ini dari Gus Tropik, ada Manusia Plural ya.
yang jauh-jauh datang ke sini untuk bersilaturahim kebetulan dalam rangka dan masih dalam suasana Idul Fitri ya. Saya ucapkan terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Ya, terima kasih juga udah datang. Siap. Ya, berkaitan dengan konflik Israel Palestina, sebenarnya kita tidak bisa membahas ini dengan waktu yang pendek ya. Kita memerlukan waktu yang panjang. Tapi kita akan berbicara sesingkat-singkatnya ya, singkat-singkatnya dalam Garis besar aja dulu. ya, rangkuman dan poin-poin pentingnya saja. Jadi melihat penyerangan ya. Pertama sekelompok kali ini isu pasukan. agama atau bukan? Kalau saya lihat, kita tergantung sahabat-sahabat melihatnya dari Enggak, perspektif fakta di lapangan. Ini isu agama atau bukan? Fakta Kalau di misal lapangan. perspektif ini kan tergantung fakta. mana. Ini lebih kepada politik. Lebih kepada politik. Politik. Bukan masalah karena ini adalah Yahudi dan ini adalah Islam. Bukan. Nah, nanti saya akan membahas perbedaan Yahudi dan Zionisme. Nah, itu. Siap. Jadi berbicara soal penyerangan kemarin itu sebenarnya adalah penyerangan dari kelompok pasukan tentara atau polisi Israel yang masuk sampai ke dalam Masjidil Aqsa kan gitu. Itu buntut dari adanya penggusuran dan pengusiran secara paksa 4 warga di tepi barat gitu. Jadi sebenarnya konflik agraria lah gitu. Penggusuran itu sebenarnya. Penggusuran. Jadi kita akan melihat Palestina dalam skop geografis ya. Palestina sendiri kan Kalau itu, ada mall kayaknya lebih enak ya. Kita lihat petanya nih. sebenarnya kalau ada peta kan bisa enak ya, tapi bisalah sambil searching ya. Jadi Palestina itu sebenarnya dibelah menjadi 2 ya. Dibelah menjadi 2 secara geografis Palestina itu. Jadi ada tepi barat, West Bank, ya, dan juga ada Gaza. Nah, kalau West Bank atau tepi barat itu di sana berbatasan dengan Yordania. Di sana otoritas hukumnya belum jelas, jadi sejauh ini masih diduduki oleh Israel. Gitu. Jadi banyak sekali pemukiman Yahudi yang berada di West Bank atau di tepi barat di sana. Itu masih kawasan Palestina, cuma memang tidak diakui. Nah, untuk West Bank atau tepi barat sendiri itu merupakan basis dari pemerintahan Fatah. Pemimpin politiknya Presiden Mahmud Abbas. Itu beribu kota di Ramallah, tepi barat. Nah, lalu di Gaza pun sama, itu milik Palestina. Namun kelompok atau faksi dari Hamas. Ismail Haniyeh kalau nggak salah waktu itu. Nah, jadi memang 2. Nah, kalau untuk di Gaza sendiri itu murni tidak ada yang namanya penduduk Yahudi di sana. Kalau di jalur Gaza itu. Ya, kalau di jalur Gaza itu. Nah, kalau jalur Gaza itu berbatasan dengan Mesir. Jadi kalau dari Indonesia mau ke Palestina itu biasanya lewat Mesir, masuk ke Gaza gitu. Nah, kalau kita masuk lewat Yordania, tetap kita akan diperiksa oleh pasukan atau kepolisian dari Israel, karena Israel di sana masih Banyak bebas, penduduk sih. banyak penduduk di sana gitu. Nah, itu secara geografis ya. Terus yang membedakan antara di jalur Gaza dengan yang di tepi barat, itu kalau di jalur Gaza pure Palestina semua. Ya, dari Berarti faksi pure Islam Hamas. semua. Ya, kalau secara keyakinan saya nggak akan berbicara lah. Oke. Tapi itu faksi dari Hamas. Hamas ya. Kalau misal di tepi barat itu sudah bercampur. Pemukiman banyak di sana. Yahudi banyak di sana. Nah, yang satu lagi ada wilayah Yerusalem. Nah, ya, untuk Yerusalem sendiri otoritasnya masih dipegang oleh PBB. Dan Yerusalem, terutama kota tuanya, yang di dalamnya ada Kubah Al-Shakr itu. Jadi itu kota lama Yerusalem namanya, kota tua Yerusalem. Itu dinamakan komplek suci 3 agama di sana. Jadi namanya komplek Haram Asy-Syarif namanya itu. Di sana ada Masjidil Aqsa di dalamnya. Ada gereja Santa Sepulchre, ada juga benteng ratapan, ada juga masjid-masjid di dalamnya itu. Jadi berbentuk benteng itu. Nah, komplek itu dibagi menjadi 4 bagian. Ada bagian Armenian atau disebut Armenian Quarter, ada Muslim Quarter, ada Jewish Quarter atau Yahudi, dan ada Christian Quarter. Jadi 4 bagian tiap sudut itu dibedakan. Itu masih otoritasnya dipegang oleh PBB itu untuk Yerusalem. Jadi secara wilayah itu dibagi menjadi 3. Ada Palestina, ada Israel, ada PBB di sana. Gitu. Terus kemudian awal mula konflik ini sejak kapan? Oke, jadi saya akan membahasnya dari mulai diasporanya orang-orang Yahudi ya. Oke. Jadi begini, Yahudi sebenarnya dulu tersebar di seluruh dunia, bahkan di Eropa paling banyak, Eropa Barat, karena
mereka rasa Eropa Barat itu paling aman lah ya, paling aman. Waktu itu Palestina, tanah Palestina itu masih diduduki oleh atau masuk ke dalam wilayah Kekaisaran Ottoman. Itu waktu itu. Jadi ada beberapa faktor yang kemudian membuat Yahudi berimigrasi ke Palestina atau Israel sekarang kan gitu kan. Waktu dulu belum ada Israel. Lalu apa? Sejarahnya seperti apa? Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Ada faktor yang pertama adalah adanya Renaissance gitu ya. Renaissance atau Abad pecahan. ya, kalau Hejahan Prancis itu Renaissance. Nah, itu faktor pertama. Lalu faktor kedua adanya perang Napoleon Bonaparte ya. Itu. Lalu yang terakhir adanya revolusi Prancis. Itu ada tiga faktor itu yang kemudian mendorong Orang Yahudi. imigrasi besar-besaran ya. Orang-orang Yahudi dari Eropa ke Israel sekarang gitu. Nah, buntut dari tiga faktor tadi adalah tumbuhnya rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme di Eropa. Prancis dengan Prancisnya, beberapa wilayah dengan beberapa wilayahnya. Nah, tumbuhnya nasionalisme itu pada akhirnya mendorong kepada perang-perang di Eropa. Perang-perang Eropa antara wilayah-wilayah Eropa. Sedangkan di sana Yahudi masih banyak kan gitu. Itu. Nah, dari perang Eropa itu terbentuklah, dan dari buntut nasionalisme itu terbentuklah yang namanya diskriminasi ras. Yaitu diskriminasi ras yang kemudian mendiskriminasi orang Yahudi yang berada di Eropa, khususnya Eropa Timur. Yang paling parah itu di Eropa Timur, di mana orang Yahudi itu ditempatkan di beberapa pemukiman kumuh dengan fasilitas kesehatan yang tidak di bawah standar lah, ibarat di bawah standar. Nah, dari diskriminasi tersebut, diskriminasi orang Yahudi yang di Eropa tersebut, kemudian pada akhirnya secara natural memaksa orang Yahudi untuk melakukan asimilasi atau peleburan kebudayaan ya, peleburan kebudayaan, asimilasi secara paksa, kan gitu. Nah, dari asimilasi secara paksa ini karena memang dari sejak awal Renaissance itu ada salah satu faktor tidak percayanya Tuhan di Eropa itu dari abad pencerahan itu justru ketidakpercayaan terhadap ketidakpercayaan terhadap Tuhan itu efek dari Renaissance, termasuk efek daripada Renaissance tersebut terjadi pada Yahudi itu sendiri, yaitu asimilasi secara paksa gitu. Mau tidak mau daripada terusir lah, ya sudahlah, mending asimilasi aja biar tetap ada di Eropa. Tapi kemudian itu tidak berhenti di situ, tetap meskipun orang Yahudi yang di Eropa sudah berwarga negara Prancis, berwarga negara Inggris, tapi tetap ada saja bentuk diskriminasi, tetap tidak bisa diterima. Meskipun kewarganegaraannya sudah menjadi warga Inggris, tapi tetap saja. Nah, setelah asimilasi paksa itu dengan keadaan tersebut yang merugikan orang Yahudi, pada akhirnya timbullah pemikiran, wah, kayaknya kalau kayak gini terus orang Yahudi mending bikin negara.